Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita di Rezeki Kucing Jalanan. Kondisi kucing jantan kami di rumah masih lemas dan tidak mau makan. Pagi ini kami tidak menemukannya di kedai, dan makanan dan minuman masih sama banyaknya dengan kemarin. Sekitar jam 10 pagi kami mendengar kucing berkelahi di depan kedai. Dan ternyata itu adalah kucing jantan kami. Kami segera memisahkan keduanya. Kucing jantan kami basah karena masuk di selokan. Kami segera membawanya masuk dan kemudian memandikannya. Setelah mandi, mengelapnya dengan handuk bersih. Namun kucing ini berlari keluar dan membersihkan badannya dengan menjilati tubuhnya. Sebelum mandi, kami belum sempat memeriksa tubuh mana yang terluka. Dan di sini kami memperhatikan ia tidak bisa menjilati tubuhnya dengan baik dan tidak bisa menyisir bulunya dengan kaki depannya. Dan alhasil, kucing jantan ini berbaring di pasir dan menggosokkan seluruh tubuhnya di pasir tersebut. Pikir kami, mungkin ini salah satu cara agar bulu kucing tersebut mengering. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang harus dilakukan setelah kucing peliharaan kita berkelahi dengan kucing lain. Saat melihat kucing kesayangan saling bergulat, atau kucing milikmu berkelahi dengan kucing liar, kita tentu ingin segera melarainya. Namun, melerai kucing yang bertengkar rupanya bukanlah solusi yang baik. Pasalnya, selain beresiko bagi kucing, melerai kucing bertengkar juga beresiko bagi manusia. Namun, di sisi lain, kita juga harus bertindak cepat agar kucing terhindar dari cedera serius yang bisa membahayakan kesehatan mereka. Lalu sebenarnya apa yang harus kita lakukan saat melihat kucing berkelahi? Dalam praktik dokter hewan, banyak kasus perkelahian yang menyebabkan kucing terluka hingga memerlukan pertolongan medis. Faktanya, 1 dari 4 kucing menunjukkan perilaku agresif dengan anggota spesies mereka atau dengan manusia yang berbagi rumah dengan mereka. Perkelahian antar kucing menyiratkan bahwa konflik telah meningkat ke titik di mana kedua kucing menjadi agresi langsung. Dalam skenario ini, mereka akan saling mengerang, mencakar, dan menggigit, dan tidak akan menyerah. Situasi ini berbahaya karena dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian salah satu kucing. Beberapa alasan kucing berkelahi. Biasanya, pertarungan didahului dengan peringatan dan tanda untuk sementara waktu. Dan jika ketegangan tidak teratasi, situasi akan semakin memanas hingga akhirnya perkelahian akan pecah. Alasan yang pertama adalah memperebutkan area kekuasaan. Nah, di sini ada 3, teritorial, hierarki, dan masalah adaptasi. Untuk teritorial, kucing adalah hewan yang menandai ruang mereka sendiri, baik di jalan maupun di rumah. Kehadiran kucing lain di wilayah mereka dapat menyebabkan konflik. Berikutnya adalah hierarki. Ketika kucing hidup dalam kelompok, hierarki akan diterapkan di antara mereka. Jika salah satu kucing tidak menghargai hierarki itu, maka agresi akan muncul. Kemudian berikutnya adalah masalah adaptasi. Ketika kucing baru tiba di rumah yang sudah ditinggali kucing lain, wajar jika terjadi beberapa agresi seperti mendengus atau mencakar. Hal ini terjadi ketika kucing mulai mengenal satu sama lain dan membangun hierarki. Namun, penting untuk mengelola situasi agar tidak berubah menjadi pertumpahan darah. Nah, ini sesuai dengan pengalaman di rumah kami. Jadi yang lebih dulu tinggal adalah kucing betina. Kemudian datanglah kucing jantan ini. Awalnya mereka saling mendengus, mengerang, masih belum mencakar atau berkelahi. Namun setelah kucing betina melahirkan, kucing betina tersebut menjadi lebih agresif, sehingga kami memisahkan tempat keduanya. Alasan yang kedua adalah kucing memperebutkan betina. Menghentikan 2 kucing yang sedang berkelahi itu mendesak, tetapi juga berbahaya. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah kita tidak boleh memisahkan kucing dengan tangan, karena kita bisa menjadi sasaran dan bisa menderita cedera yang rentan terhadap komplikasi. Tidak hanya oleh cedera itu sendiri, tetapi juga oleh infeksi.
Kita juga tidak boleh menggunakan alat seperti sapu atau sejenisnya untuk memisahkan kucing dari jauh, karena mereka dapat melukai diri sendiri. Selain itu, kemungkinan besar mereka akan sangat terlibat dalam pertarungan sehingga mereka bahkan tidak akan menyadari bahwa ada benda asing yang mencoba memisahkan mereka. Jadi, solusi terbaik adalah membuat pengalih perhatian yang cukup kuat untuk memisahkan kucing dengan sendirinya. Ini bisa berupa teriakan, suara keras, atau melempar benda. Benda ini tidak boleh membahayakan kucing. Pilihan yang sangat umum adalah penyemprotan aliran air, karena kucing cukup reaktif terhadap rangsangan ini. Beberapa hal yang harus dilakukan ketika kucing peliharaan berkelahi. Yang pertama adalah periksa luka. Seusai kucing peliharaan kita berkelahi, kita harus dapat meraba keseluruhan tubuhnya secara pelan-pelan untuk memastikan apakah ada respon sakit atau luka di bagian tubuh lainnya. Berhati-hatilah saat mendekap atau mengelus-elus kucing, karena mungkin akan ada bagian tubuh yang terluka dan sangat menyakitkan ketika tersentuh. Luka gigitan, terutama luka tusuk kecil, sangat mungkin terinfeksi karena bakteri dari dalam mulut kucing yang mencemari lukanya. Selama beberapa hari, bakteri ini akan berkembang biak mengakibatkan terbentuknya abses atau nanah. Ada berbagai macam kemungkinan komplikasi dari luka gigitan kucing, diantaranya selulitis atau infeksi di dalam jaringan, septic arthritis atau infeksi pada persendian, osteomielitis atau infeksi tulang, dan pitorax atau infeksi di dalam rongga dada. Kemudian yang harus dilakukan berikutnya adalah bersihkan luka. Jika kucing peliharaan kita mendapatkan gigitan dari kucing liar, maka kita harus menjaga mereka agar tetap tenang dan hangat di dalam dekapan. Jaga agar hidung dan mulut tetap terbuka. Luka yang tampak di tubuh kucing harus dibersihkan dengan larutan air garam yang terbuat dari campuran 1 sendok teh garam dengan 1 liter air matang dingin. Cobalah untuk membersihkan luka si kucing 2 kali sehari selama beberapa hari untuk membantu menghindari terjadinya infeksi. Kemudian selanjutnya, perhatikan kondisi mereka. Sulit untuk menemukan luka tusuk kecil karena tubuh kucing terhalang oleh lebatnya bulu mereka. Jadi, awasi kucing ketika mereka habis berkelahi. Dan apabila kita melihat tanda-tanda infeksi berkembang seperti panas, bengkak, nyeri, lesu, atau demam, tidak nafsu makan dan pincang, bawalah kucing ke dokter hewan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika kucing sakit setelah berkelahi. Yang pertama, akankah luka perkelahian kucing sembuh dengan sendirinya? Ya, luka-luka perkelahian kucing bisa berakhir dengan septik atau peradangan di seluruh tubuh akibat infeksi. Hal ini bisa membuat kucing menjadi cukup sakit dan jika lukanya dibiarkan bisa mengganggu kesehatannya. Pertanyaan yang kedua adalah, kucing peliharaan kita berkelahi, apa yang akan dilakukan dokter hewan? Jadi, dokter hewan akan bertanya tentang kesehatan kucing, permulaan gejala, dan apa yang terjadi sebelum ia tiba di klinik. Selama pemeriksaan, dokter hewan akan memerhatikan dengan cermat bagaimana kucing bernafas dan akan mendengarkan dadanya untuk mencari bukti jantung atau cairan di paru-paru. Warna gusi pada kucing juga akan dievaluasi, karena ini dapat menunjukkan apakah oksigen telah dikirim ke organ secara efektif. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana jika kucing saya kesulitan bernafas setelah bertengkar? Jika kucing mengalami kesulitan bernafas yang ekstrim, dokter hewan atau perawat dokter hewan mungkin akan memberikan oksigen kepada kucing. Sebagian besar, pemeriksaan akan melibatkan tes darah untuk memeriksa kondisi penyakit yang mendasari, dan sinar X atau ultrasound untuk memeriksa paru-paru dan jantung. Setelah mendapatkan perawatan medis, kita harus memberikan nutrisi terbaik dari makanan khusus kucing, baik dry food maupun wet food setiap hari, guna membantu proses penyembuhannya. Beberapa jam setelah dimandikan, muncullah pembengkakan pada kaki kiri kucing ini yang disertai dengan nanah. Abses atau nanah ini mengeluarkan bau yang busuk.
Kami mencoba untuk memberikan pertolongan pertama dengan membersihkan luka tersebut. Di sini kami hanya menggunakan air hangat dan kunyit bubuk sebagai antiseptik dan antibiotik alami untuk luka kucing tersebut. Ya, kunyit merupakan salah satu bahan alami untuk mengobati luka, terutama luka bernanah. Semoga cara ini juga efektif untuk mengobati kaki kucing ini sebagai pertolongan pertama yang kami berikan. Sabar. Udah. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.